Tempat pemakaman. Apa yang muncul di otak Anda ketika mendengar kata tersebut? Apakah Anda merasa ketakutan? Apakah Anda merasa kesedihan? Atau apakah Anda merasa kesepian? Tempat pemakaman di Indonesia cenderung memiliki persepsi yang buruk. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya penataan pada setiap lot, kurangnya sarana dan prasarana pada tempat pemakaman, dan juga banyak pemakaman di Indonesia yang tidak dikelola secara baik. Hal-hal tersebut memberi sebuah tempat pemakaman di Indonesia persepsi yang buruk. Sebuah tempat pemakaman merupakan gudang memori dan sejarah, sebuah rumah bagi yang sudah tidak tinggal di dunia, sebuah ruang publik di mana siapapun dapat datang untuk belajar sejarah maupun mengenang seseorang. Namun, persepsi yang buruk terhadap tempat pemakaman di Indonesia membuat orang-orang tidak ingin bepergian ke tempat pemakaman, sehingga pemakaman tidak lagi menjadi ruang publik, melainkan sebuah memori yang terlupakan. Menurut ketiga arsitek, yaitu Rossi, Eisenman, dan Zumthor, perancangan dengan dimensi memori dapat dilakukan untuk memperbaiki persepsi tersebut. Dimensi memori yang berupa sejarah, memori kolektif, dan juga citra mental dapat digunakan untuk membangun kembali pengalaman ruang pada tempat pemakaman agar dapat memiliki interaksi antara pengguna dan ruang itu sendiri. Ketiga elemen memori tersebut dapat digunakan untuk membangun sebuah atmosfer. Elemen sejarah berbicara mengenai pembangunan atmosfer melalui kejadian masa lalu atau dengan bangunan bersejarah. Elemen memori kolektif berbicara mengenai memori-memori yang kita sama-sama miliki walaupun kita belum pernah mengalaminya. Seperti bagaimana kita bisa mengasosiasikan warna-warna cerah dengan suasana bahagia. Dan elemen citra mental yang berbicara mengenai kespesifikan sebuah objek dalam ruang, yang menurut Zumthor dapat membuat sebuah perancangan menjadi spesial karena adanya kehadiran objek tersebut yang pada umumnya selalu ditemukan pada ruang tersebut. Ketiga elemen memori tersebut akan digunakan untuk membangun sebuah atmosfer pada ruang yang juga dipengaruhi oleh 5 faktor lainnya, yaitu bentuk bangunan, warna, bukaan, pencahayaan, dan akustik. Dapat kita lihat pada salah satu tempat pemakaman di Jakarta, yaitu tempat pemakaman Menteng Pulo, sebuah tempat pemakaman dengan luas 30 hektar dan terdiri dari TPU Menteng Pulo 1, TPU Menteng Pulo 2, TPU Menteng Pulo, dan Aerofeld Menteng Pulo. Jika kita lihat perancangan dari tempat pemakaman tersebut, kita mendapati suasana yang berbeda-beda pada keempat tempat pemakaman tersebut, di mana pada tempat pemakaman umum, suasana yang dirasakan adalah kebisingan, bukan hanya secara pemandangan, namun juga secara visual. Berbeda dengan Aerofeld Menteng Pulo, di mana makam-makam pada tempat tersebut seragam dan ditata dengan rapi. Dimensi memori bekerja pada perancangan Aerofeld Menteng Pulo, di mana tempat tersebut merupakan pemakaman orang Belanda dan juga korban perang pada saat negara Belanda menjajah negara Indonesia. Dapat dilihat, bangunan yang ada pada tempat pemakaman tersebut dirancang menggunakan gaya Indisch Empire, sebuah gaya arsitektur yang dibawa oleh orang Belanda ke Indonesia, sebuah arsitektur Eropa yang disesuaikan dengan cuaca negara Indonesia. Di situ, kita lihat dimensi sejarah bekerja. Bagaimana bentuk dari bangunan tersebut mengingatkan kita akan negara Belanda yang telah menjajah Indonesia. Lagi-lagi tanda pada makam yang ada pada Aerofeld Menteng Pulo tersebut memiliki bentuk sesuai dengan agama jenazah, di mana orang yang beragama Kristen memiliki tanda yang berbentuk salib. Disitulah elemen memori kolektif kita bekerja, melihat hubungannya antara kepercayaan dan kehidupan setelah kematian. Lalu, bangunan yang ada pada tempat pemakaman tersebut merupakan sebuah kapel. Disitulah elemen citra mental kita bekerja, di mana pada sebuah tempat pemakaman pasti ditemukan sebuah bangunan agama. Kontras dengan TPU Menteng Pulo yang tidak memiliki hal-hal seperti itu. Untuk memperbaiki hal tersebut, saya ingin melakukan perancangan terhadap TPU Menteng Pulo 1, di mana saya ingin merancang kembali TPU Menteng Pulo 1 sebagai satu kesatuan dengan Aerofeld Menteng Pulo. TPU Menteng Pulo diposisikan di tengah tempat pemakaman Menteng Pulo. Selain itu, bangunan informasi publik dan juga administrasi didapati pada TPU Menteng Pulo 1. Hal tersebut membuat TPU Menteng Pulo 1 terlihat sebagai pusat dari tempat pemakaman Menteng Pulo. Penataan pemakaman pada Menteng Pulo 1 juga masih berantakan. Tidak ada perilaku khusus terhadap makam-makam yang berada pada tanjakan, sehingga ketika hujan datang, makam tersebut terendam air. Luas TPU Menteng Pulo 1 merupakan 117.433 meter persegi, di mana pada sisi utara dibatasi oleh apartemen Taman Rasuna, sisi timur dibatasi oleh apartemen Puri Kasablanka, pada sisi selatan dibatasi oleh Jalan Kasablanka, dan pada sisi barat dibatasi oleh Jalan Ahmad Bakri Timur. Perancangan dimulai dengan penambahan jalur pintu masuk pada sisi barat tapak untuk mengurangi kemacetan pada Jalan Kasablanka dan mempermudah akses bagi orang yang datang dari sisi utara.
Penataan kembali program-program pada pemakaman dilakukan berdasarkan standar perancangan sebuah tempat pemakaman. Bangunan informasi publik merupakan bangunan terpenting dalam sebuah tempat pemakaman, sehingga diletakkan di tengah tapak agar dapat dilewati oleh semua orang. Berseberangan dengan bangunan informasi publik merupakan bangunan administrasi dan ruang service shelter, rumah duka, yang diletakkan bersebelahan untuk mempermudah proses pemakaman. Tepat di belakang bangunan informasi publik merupakan ruang berkumpul. Ruang tersebut dapat digunakan untuk mengadakan upacara ataupun menjadi tempat untuk menyendiri. Posisinya yang berada pada ketinggian yang berbeda membuatnya sebuah hierarki. Didapati juga sebuah taman memorial yang diletakkan dekat dengan pintu keluar utama. Bertujuan menjadi taman publik yang dapat digunakan oleh semua orang dan tidak terbatasi hanya pada pengunjung pemakaman. Posisinya bersebelahan dengan apartemen Puri Casablanca, mengharapkan adanya interaksi dari penghuni apartemen tersebut. Ide dari penataan tersebut ialah untuk menggabungkan program-program yang bersifat bangunan untuk dirancang sebagai sebuah kompleks. Hal tersebut direpresentasikan dengan lingkaran kuning pada diagram. Hal tersebut membuat bangunan-bangunan tersebut bukan sebagai suatu fokus pada area pemakaman. Persegi abu-abu melambangkan area parkir kendaraan pada tapak. Dapat dilihat tempat parkir pada area tersebut diletakkan dekat dengan pintu masuk. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi jumlah kendaraan yang masuk ke dalam tapak. Adanya sebuah aksis pada diagram tersebut menggambarkan arah kiblat. Penataan dilanjutkan dengan penyusunan kembali batasan-batasan pada tempat pemakaman sesuai dengan standar perancangan tempat pemakaman, di mana terbentuk lapisan-lapisan yang menjadi buffer tempat pemakaman. Lapisan pertama merupakan buffer vegetasi dengan lebar 6 meter. Jarak tersebut merupakan jarak minimum dari batasan site hingga batasan lot kuburan yang pertama. Lapisan kedua yang diwarnai oleh warna abu-abu merupakan jalan sepeda yang mengelilingi seluruh tapak. Jalan tersebut dapat digunakan orang untuk dengan mudah mengelilingi tapak menggunakan sepeda. Setelah jalan, didapati lagi sebuah buffer yang berjarak 3 meter. Jarak tersebut merupakan standar dari perancangan sebuah tempat pemakaman, di mana dinyatakan jarak minimum dari jalan kendaraan hingga lot kuburan minimum memiliki jarak 3 meter. Lapisan keempat merupakan jalan pejalan kaki. Diwarnai dengan warna coklat, jalan pedestrian dirancang sehingga para pengunjung dapat mengunjungi seluruh area pemakaman. Setelah jalan pedestrian, didapati lagi buffer sebesar 50 cm yang menjadi batasan antara lot kuburan dan jalan pedestrian. Dan setelah buffer tersebut, didapati area pemakaman yang ditandai oleh pola titik-titik. Dari penataan tersebut, kita mendapati 3 jenis jalan yang berbeda, di mana jalan utama merupakan jalan kendaraan, jalan sekunder merupakan jalan sepeda, dan jalan tersier merupakan jalan pejalan kaki. Dapat dilihat dalam keseluruhan, setiap sisi pada tapak sudah dengan baik terkoneksi. Lalu, penataan kuburan dilakukan di mana diciptakan satu blok kuburan dengan ukuran 27 meter x 27 meter, berdasarkan standar perancangan tempat pemakaman. Untuk mendorong adanya sebuah interaksi pada tapak, ditambahkan 5 program tambahan yang berupa ruang doa dan toilet, papan informasi, tempat peristirahatan, monumen, dan area komersil. Peletakan program-program tersebut ada pada sebuah aksis yang diciptakan dari hasil offset dari aksis jalanan sepeda sejauh satu blok, yaitu 27 meter. Titik di mana aksis tersebut bertemu satu sama yang lain merupakan titik peletakan program tambahan tersebut. Pada kedua ujung tapak diletakkan toilet umum. Hal tersebut dilakukan untuk kenyamanan para pengguna. Lalu, dekat dengan pintu masuk barat, diletakkan area komersil dan juga papan informasi. Di tengah area pemakaman Blok B juga didapati sebuah tempat duduk, karena area tempat pemakaman tersebut merupakan yang terluas. Dan didapati juga sebuah monumen pada kedua ujung tapak yang bertujuan untuk menarik perhatian pengunjung. Dengan memasuki program-program tambahan tersebut, akan mengurangi jumlah lot kuburan. Dan pada akhirnya, terbentuklah konsep dari penataan kembali TPU Menteng Pulo I. Rancangan dari bangunan pada tempat pemakaman tersebut dilakukan dengan elemen memori kolektif, di mana perancangan tersebut didasari oleh gaya Indisch Empire. Penataan ruang dari pintu masuk menuju bangunan informasi publik mengingatkan kita kembali akan bangunan kelas atas pada era kolonial, di mana ketika kita masuk tapak, kita disambut oleh pohon palem yang tinggi yang mengantar kita menuju bangunan yang diposisikan di tengah tapak. Adanya ark sebagai kolom dan balok juga mengingatkan kita akan bangunan-bangunan orang Eropa. Warna-warna yang ditemukan pada tempat pemakaman juga tidak jauh berbeda dengan warna-warna alam.
di mana banyak ditemukan warna hijau, coklat, abu-abu, dan putih. Warna-warna tersebut merupakan warna yang dapat ditemukan dan digunakan dalam setiap tempat pemakaman. Pada umumnya, sebuah tempat pemakaman tidak lagi diletakkan pada bawah bangunan, melainkan pada ruang terbuka. Karena berada pada ruang terbuka, sumber pencahayaan utama ialah datang dari matahari. Cahaya alami yang terhalangi oleh kolom-kolom bangunan menciptakan permainan bayangan, gelap dan terang yang menggambarkan kematian dan harapan. Dikelilingi oleh banyak vegetasi, mendifusi bisingnya suara kendaraan, menjadi tempat tinggal burung-burung di udara dan memberikan ketenangan yang kita cari. Demikianlah perancangan tempat pemakaman Menteng Pulo I dengan dimensi memori. Namun, apakah perancangan tersebut sudah dapat mengubah persepsi negatif kita? Dapat kita lihat bahwa perancangan dari tempat pemakaman tersebut telah memenuhi kriteria sebuah ruang publik yang baik berdasarkan The American Planning Association. TPU Menteng Pulo telah mempromosikan interaksi manusia dan hubungan sosial yang baik dengan adanya program tambahan tersebut seperti tempat duduk ataupun area komersial. TPU Menteng Pulo juga memiliki batasan tapak dan pos jaga pada pintu masuk yang menjamin keamanan tempat tersebut. TPU Menteng Pulo juga memiliki desain dan fitur arsitektur yang menarik secara visual, di mana perancangan dari tempat itu sendiri telah dirancang dengan gaya English Empire. Selain memiliki desain yang menarik, hal tersebut juga merefleksikan sejarah Indonesia. TPU Menteng Pulo juga dapat menerlibatkan masyarakat dengan adanya ruang seperti taman memorial, tempat di mana mereka dapat beraktivitas, dan assembly area, tempat di mana upacara bendera dapat dilakukan bersama. TPU Menteng Pulo juga berdampak baik pada bangunan sekitarnya, di mana perancangan tersebut telah memberikan pemandangan yang baru kepada bangunan sekitarnya. Adanya fasilitas seperti sirkulasi yang menuju setiap titik pada tapak dan adanya halaman perawatan pada TPU Menteng Pulo juga sudah mendukung agar TPU Menteng Pulo dapat dirawat dengan baik. Dan yang terakhir, TPU Menteng Pulo juga memiliki karakter yang unik karena tempat tersebut telah dirancang dengan dimensi memori dan merupakan satu-satunya taman pemakaman pada kawasan tersebut.